Tony hanya butuh satu pandangan. Langsung tahu masalah radio yang bahkan insinyur tingkat 5 kota pun tak bisa perbaiki. Dia pun menyarankan tukang listrik untuk membuka papan utama. Namun begitu dia bicara, ayahnya langsung sangat tidak senang. Dia membentak Tony agar jangan asal bicara kalau tak mengerti. Tak disangka setelah itu, tukang listrik malah setuju dengan Tony. Mendengar itu, semua orang di tempat itu langsung bingung. Tukang listrik pun bertanya, apakah Tony sudah sering memperbaiki radio? Karena di tahun 70-an, radio adalah barang langka. Orang biasa bahkan belum tentu pernah lihat. Tapi Tony hanya menjawab santai. Dia belajar dari buku saja. Setelah memeriksa masalahnya, tukang listrik pun geleng kepala dan berkata, kalau mau betulin harus ganti papan utama. Tony malah punya pendapat lain. Papan ini, asal disolder saja sudah cukup. Siapa sangka tukang listrik langsung membantah. Di pabrik mereka yang ratusan orang, yang bisa menyolder hanya 3 insinyur senior. Kalau memang mau diperbaiki, mending beli baru saja. Mendengar ini, kepala desa langsung panik. Karena radio ini dibeli khusus untuk guru relawan. Kalau diserahkan dalam keadaan rusak, dia benar-benar tak tahu harus bagaimana. Melihat situasi itu, Tony langsung berkata, menyolder saja, dia bisa tangani. Mendengar ini, bahkan tukang listrik yang tadi kagum pada Tony, langsung merasa dia hanya omong kosong. Anak muda semuda ini, mungkin bahkan belum pernah lihat solder. Ayahnya di samping juga langsung setuju. Katanya Tony sejak kecil belum pernah keluar desa. Sebagai ayahnya, dia paling tahu kemampuan anaknya. Tapi menghadapi keraguan semua orang, Tony tetap tenang. Dengan percaya diri dia berkata, asal ada solder, dia bisa perbaiki radio ini. Ternyata alasan Tony begitu percaya diri, karena dia telah terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya saat dia sakit parah, orang tuanya tanpa peduli hubungan darah, mengusirnya dari rumah. Dengan hati penuh ketidakikhlasan dia bertanya pada ayahnya, apakah dia benar-benar anak kandungnya. Tapi ayahnya malah dingin menjawab, ketiga adiknya jauh lebih hebat dari dia. Dia cuma sampah yang hidup dari memperbaiki barang elektronik. Padahal uang sekolah ketiga adiknya, semua didapat dari Tony yang lembur memperbaiki alat elektronik. Tapi akhirnya mereka malah tanpa ragu, mengusirnya dari rumah. Dengan penyesalan dan kebencian, dia menghembuskan napas terakhirnya. Sebelum mati dia bersumpah, kalau ada kesempatan hidup kembali, dia tak akan lagi berkorban demi orang lain. Saat Tony bangun kembali, dia sadar dia telah kembali ke 30 tahun yang lalu. Dia masih ingat jelas hari ini adalah hari dia dan orang tuanya membahas soal pernikahan. Di kehidupan sebelumnya dia terlalu percaya omongan orang tuanya, hingga akhirnya berpisah dengan guru relawan yang paling dia cintai. Sejak saat itu dia tak pernah membahas pernikahan lagi, hanya fokus mencari nafkah. Dan akhirnya berakhir dengan menyedihkan. Di kehidupan ini dia tak akan mengulangi kesalahan itu. Saat ayahnya lagi-lagi pakai alasan pembagian rumah untuk memaksanya putus, Tony malah langsung setuju, lalu pergi dari rumah tanpa menoleh. Namun tak ada satupun anggota keluarga yang peduli. Semua pikir dia tak akan tahan lama, dan segera akan kembali menghidupi mereka. Mereka tak tahu musibah besar akan segera datang pada keluarga itu. Setelah itu Tony menemui pacarnya, mengatakan bahwa dia sudah pisah rumah dengan keluarganya. Dan saat pacarnya melihat rumah yang dia tinggali sekarang sangat sederhana, dia sama sekali tidak meremehkannya. Hal ini membuat Tony makin mantap hati. Dia harus membuat pacarnya hidup bahagia. Dan belum lama setelah pacarnya pergi, kepala desa tiba-tiba datang terburu-buru, mengatakan radio di rumahnya bermasalah, meminta tolong Tony untuk memperbaikinya. Tony langsung ikut pergi, dan begitu masuk rumah langsung melihat ayahnya. Karena kebencian, dia pun tidak menyapanya. Lalu tukang listrik memberikan solder, dan mengingatkannya, kalau ada masalah dia tidak bertanggung jawab. Anak kepala desa melihat itu, ingin menghentikan Tony. Namun saat itu juga, guru relawan dari kota sudah datang menagih radio. Kepala desa ketakutan dan langsung menutup pintu.